Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Daramang Bapak Ibu, mudah-mudahan barokah ngaji ini membukakan jalan pengetahuan, jalan rezeki, menambah keimanan. Mudah-mudahan keluarga kita disolehkan oleh Allah, urusan kita dilancarkan oleh Allah, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah, mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah, diberikan kenikmatan dalam ibadah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas mulai dari ayat 136 sampai 138. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ya, silakan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sidqoh Allah, siapa yang lebih baik sidqohnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Sudah. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, di dalam ayat 136 ya, masih dikatakan, dijelaskan, tegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ini kekeh pada pendirian ya, bahwa mereka di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Ibnu Abbas berkata bahwa tokoh Yahudi ini berkata kepada Rasulullah SAW ya, katanya tidak ada petunjuk hidayah atau hidayah kecuali kami mengikutinya, jadi ikutilah kami wahai Muhammad, katanya, agar kamu mendapatkan petunjuk. Kaum Nasrani juga mengatakan hal yang sama. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Itu adalah asbabun nuzul daripada surah Al-Baqarah ayat ke-136. Kemudian juga dibantah ya. Katakanlah ya, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami ya, kepada Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka, dan kami pun tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Jadi ketika orang Yahudi dan Nasrani ini beralasan kalau tidak mengikuti Isa, tidak mengikuti Musa, maka berpaling dari Allah. Maka katakanlah, kata Allah, kita tidak berpaling dari mereka ya, para nabi-nabi yang soleh. Jadi ajaran mereka itu adalah ajaran yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang Yahudi dan orang Nasrani yang sesat, yang mereka itu secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi menyembunyikan ayat dan mengganti ayat satu dengan ayat yang lainnya. Mereka berani menulis dengan tangannya sendiri ya, yang dinamakan ataupun yang mereka akui sebagai kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa agama-agama yang dibawa oleh Musa dan Isa ini sudah ada distorsi,
atau sudah ada namanya pengotoran, sudah ada namanya pemalsuan. Sehingga di ayat 136 ini bahwa orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi Isa, yang mengikuti Nabi Musa adalah orang-orang yang berserah diri ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini dikatakan redaksinya wa nahnu lahu muslimun, yang kami ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berserah dirinya Nabi Musa dan Nabi Isa gitu, untuk membantah orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Jadi memang mereka itu menganggap bahwa yang benar itu adalah agama Yahudi, sehingga agama Yahudi ini mereka orang-orang Yahudi itu mengkafirkan selain daripada orang-orang Yahudi, termasuk kepada Rasulullah SAW, termasuk kepada orang Nasrani. Dan orang Nasrani pun sama, mereka pun mengkafirkan ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Islam. Maka para ulama tafsir menjelaskan bahwa orang Nasrani dan orang Yahudi dia mempunyai pendapat bahwa selain daripada agamanya adalah sesat gitu. Kemudian di ayat 137-nya dikatakan, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Kemudian kata Allah, tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Nabi Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kata Allah, kalau mereka mau beriman ya, mereka mendapatkan petunjuk, dan mereka kalau berpaling, mereka kafir, maka berada dalam permusuhan denganmu. Ini sebagai penegasan kepada kita, harus ada batasan yang jelas ya. Mana iman, mana kafir. Jangan juga kita terjebak dalam keraguan-raguan. Sebagaimana orang-orang yang liberal, mereka mempunyai paham inklusivisme, bahwa semua agama itu benar. Tapi di awal di ayat 136 bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mempunyai paham eksklusivisme, bahwa kalau mereka itu tidak memasuki agama Nasrani ataupun Yahudi, mereka itu masuk neraka. Persina orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga tidak heran kalau kita menonton podcast dari Dr. Zakir Naik gitu. Kemudian dari siapa sih yang lagi ngetop teh, Donditan ya, terus siapa lagi ada, mereka itu kekeh bahwa kita tuh adalah selain Nasrani domba-domba nu tersesat gitu. Jadi karena orang teh domba kudu dinaon dicangcang gitu, diselamatkeun. Mereka menganggap kalau di luar daripada agamanya Nasrani ini masuk neraka karena senah tidak mendapatkan mun urang mah syafaat dari Yesus Kristus gitu. Mau diselamatkeun. Kalau kita mendengar ajaran Yahudi pun sama ya. Sampai sekarang mereka menganggap bahwa Nasrani dan kaum muslimin ini neraka. Nah, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 136 dan 137 ini. Justru bukan berarti kita itu tidak mengikuti agama Musa, agama apalagi Isa. Justru orang Yahudi dan orang Nasrani inilah yang berpaling daripada nabinya sendiri gitu Pak. Penegasan dan juga bantahan Allah Subhanahu wa taala di ayat 136 dan 137 ini, supaya kita punya dalil ya, yang di ayat 136 137 ini supaya menguatkan akidah kita. Kemudian di ayat 138 ya dikatakan sibghatallah ya,
sibghah Allah. Apa itu sibghah? Celupan. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi kalimatnya itu dengan istifham, ya, mempertanyakan. Siapa yang lebih baik daripada sibghahnya daripada Allah? Artinya ini istifham ini kata para ulama tafsir adalah penegasan. Saha sok ditantang, apa ada yang lebih baik daripada celupan Allah? Penjelasannya sibghatullah ini adalah sesuatu yang dicelup, ya, sebagaimana kain sudah diwarnai, misalkan warna hitam, warna coklat, warna kuning, dia itu akan nempel terus dalam kehidupan sehari-hari selama dia dipakai, gitu. Kita pun sama. Setelah kita mendapatkan sibghah Allah, celupan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah orang-orang yang terpilih, Bapak Ibu semuanya. Siapa yang Allah kehendaki hidayah, maka dia akan mendapatkan dan bisa mempertahankan hidayah itu sampai hari kematiannya, dan dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim, ya. Siapa yang akan mendapatkan sibghah Allah itu adalah orang-orang yang mereka takut kepada Allah, dan mereka juga orang-orang yang mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orangnya sing kenging sibghatullah, ya, celupan dari Allah yang membuat kita ini istiqomah dalam beragama, sebagaimana firman-Nya di dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gitu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ini adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya para malaikat, ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mendapatkan sibghatullah, orang-orang yang mereka mendapatkan celupan dari Allah, celupan keimanan, celupan hidayah. Ciri-cirinya mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dalam mengislaman. Alhamdulillah, ya, kita mendapatkan hidayah ini, ya, sesuatu yang mahal. Di dalam surat Al-Qasas dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, ya. Kamu itu tidak bisa menunjuki siapa yang engkau cintai, tetapi Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Orang-orang pilihannya. Siapa orang pilihannya itu? Orang yang mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu, Pak, Bu, bukan perkara mampu atau tidak, perkara bisa atau tidak, tapi perkaranya garis bawahi mau atau tidak. Ketika mereka mau, mereka mendapatkan namanya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dikatakan di dalam tafsirnya, ada di dalam Al-Qamar, ya. Al-Qamar itu surah seberapa? Kita buka Al-Qamar itu 54, ya. 54. Ini terkait dengan sibghatullah, celupan dari Allah. 54. Nah, coba ada yang mau membacakan artinya surah Al-Qamar ayat ke-17, coba Pak. Silakan. Al-Qamar surah ke-54, ayatnya ayat ke-17. Ya, kemudian baca lagi ayat kedua-duanya.
Nah, sami Pak telepat ayat 32 nak coba. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ayat ke-40 sami itu ya. Ente lepat cetakan gitu itu. Ayat 40 Al-Qamar. Saya jadi bingung Bapak. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, tidak ada yang salah dengan Quran Pak, dengan HP ya, tidak ada yang salah ya. Memang ada pengulangan sejumlah 4 kali di dalam surat Al-Qamar itu ayat ke-17, 22, 32, 40 gitu. Pengulangan sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman ayat naon? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Seberapa kali? 31, Pak. 31. Jadi pengulangan ini maksudnya adalah untuk penegasan salah satunya. Penegasan. Namun di dalam bahasa nahwu shorof mah ada namanya nun apa namanya taukid ya, ada penguatan. Lakod kan apa namanya di dalam ayat ke mulai 17 tadi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Di sini kalimatnya perhatikan. Walaqad dan sungguh yassarnal qur'ana, kami telah memudahkan Qur'ana lidzikri untuk peringatan, fahal mim mudzakir, adakah di antara kalian yang mau mendapatkan pelajaran. Jadi kalimatnya itu siapa yang mau ya. Siapa yang mau. Kalau mau nanti diberikan petunjuk, kalau mau nanti diberikan hidayah, kalau mau nanti dipahamkan, kalau mau dia akan mendapatkan berkah daripada hidayah, daripada Quran. Jadi di antara hidayah itu adalah Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Sehingga Quran ini fungsinya juga sebagai furqan, Pak. Furqan itu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi kita kalau baca Quran, kita tidak akan mudah dibantah. Kita tidak akan mudah disesatkan, diragukan oleh orang lain, terutama orang-orang yang liberal yang mengatakan semua agama itu sama, atau orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan mereka itu adalah satu-satunya agama yang benar. Pantesan ya sekarang menduduki agama atau orang yang paling banyak memasuki agama itu ataupun menganut agama itu agama apa, Pak? Kristen, sampai seberapa miliar lah gitu, 3 miliar lah sekitar segitu. Wah, berarti benar mereka tuh pede, mereka itu akan mendapatkan surga, akan mendapatkan keselamatan. Tapi jelas-jelas tadi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu kalau tidak masuk Islam masuk neraka. Aduh, panas pisannya. Nauzubillah. Jadi ditegaskan juga orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang mendapatkan sibgot Allah, yakni celupan dari Allah. Alhamdulillah ya. Orang terpilih untuk mendapatkan hidayah Islam. Jadi para ulama mengatakan bahwa nikmat yang paling tinggi itu adalah hidayah ya. Nikmat yang paling tinggi itu ketika kita beragama Islam. Kenapa? Karena kalau kita mati, mudah-mudahan itu dikulubula ya, nauzubillah ya, untuk dibersihan heula di neraka, langsung insyaallah nu aya di dia lebat surga ya, mendapatkan hisaban yasiron. Apa hisaban yasiron itu? Hisab yang sangat mudah. Orang mati syahid mah masuk surga tanpa hisab gitu. Mudah-mudahan orang teh cing janten ahli surga sehingga kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat.
Kata Imam Ghazali, ahli surga itu sudah diketahui sejak hidup di dunia, ya. Karena dunia itu cerminan akhirat. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu ahli surga, kata Imam Ghazali, udah katingali dari ciri-cirinya. Apa? Yang pertama, kata Imam Ghazali, wajahnya berseri-seri. Janten bapak ibu pamihoyong janten ahli surga, tong bageud wae, ya. Kudu siri wae. Sanajan teu boga duit ya siri wae teu nanaon. Ya. Siri sorangan. Maksudnya teh sumringah, cerah. Kan banyak sunah-sunah Rasul yang kita lupakan gitu. Bahwa sunnah Rasul yang kita lupakan teh apa, ataupun yang kita seringkali tidak menyadari bahwa Rasul mah wajahna teh cerah wae, sumringah, ya. Kemudian ramah, berseri-seri mukanya. Rasulullah akhlaknya baik, Rasulullah itu adabnya baik kepada siapapun orangnya gitu. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, ahli surga itu udah nampak dalam kehidupan dunianya. Apa cirinya, kata Imam Ghazali? Dia itu hatinya bersih, ya. Hatinya bersih. Jadi hatinya bersih teh bebas dari iri, bebas dari dengki, bebas dari hasud, bebas dari apa lagi? Sombong. Bebas dari apa lagi? Yang bersih hati bebas dari dendam. Insyaallah kami orang hayang janten ahli surga, ciri-cirinya udah kita ketahui dan berupaya kita menjadi mempunyai sifat-sifat ahli surga tersebut. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, adalah suka memberi makan, ya. Suka menyatukan umat, ya. Umatnya sinah nyara ratu gitu kan. Resep botram, sudah kata Imam Ghazali itu. Ya. Jadi ibu bapak sering botram, ya, supados janten ahli surga insyaallah, ya. Senang memberi, senang berbagi, senang berkumpul dalam kebaikan insyaallah. Urang sadayana janten ahli surga. Untuk mudah masuk surga, kata Rasulullah, ada hadis juga, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham kum bil laili wan nasun niyam summadkhulul jannata bis salam. Kata Rasulullah, tebarkan salam, wa atimut ta'am, beri makan orang-orang yang membutuhkan, wasilul arham, sambungkan silaturahim, kum billaili wan nasu niyam, salat malam. Janten kata para ulama, Pak, upami urang teu acan tiasa 11 rakaat teu sawios-wios, 2 rakaat plus 1 witir. Kenapa? Karena ada keterangan-keterangan yang menguatkan bahwa dalam beribadah itu kita bertahap dulu aja. Kecuali yang fardu nggak bisa. Pak Ustadz, abi mah bade bertahapnya sholat duhurnya jadi 2 rakaat tetiasa itu namanya. Kalau yang seperti yang sunatnya duha gitu, nggak bisa 12 rakaat, 2 rakaat dulu. Asa rutin, Pak. Sholat tahajud nggak apa-apa, nggak bisa 11, 2 rakaat plus 1. Ini mah memang buat pemula yang belum bisa sholat malam, yang belum terbiasa tahajud. Banyak keterangan-keterangan termasuk di dalam Al-Quran itu sendiri, ya, di dalam surat Al-Isra mulai ayat 82 sampai 85, keutamaan tahajud ada, akan diangkat derajatnya, akan mendapatkan kaulan syadida, akan diberikan kemuliaan dunia dan akhiratnya, akan dimasukkan ke tempat yang baik, akan dikeluarkan dengan dengan baik kalau dia berada di lingkungan yang buruk gitu, insyaallah, ya. Jadi sasaran kita bagaimana supaya orang teh lebet surga dengan selamat, dengan mudah. Kan tadi dijelaskan bahwa orang Islam pasti masuk surga, ngan masalahna digodogelan teu, dibersihan atau heula tawan teu. Para ulama kan ketika ada orang dititipi piring, ya,
piring teh ada yang kembali dalam keadaan bersih kepada pemiliknya, ada yang kembali dalam keadaan kotor, berarti harus dicuci dulu, dan ada yang kembali dalam keadaan pecah si piringnya. Kira-kira bisa dicuci itu? Ente langsung dibuang ke tempat sampah. Begitu juga manusia sana. Ada manusia itu dititipi segala sesuatunya oleh Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, langsung dilebetkeun nya piring teh karak piring yang rapi. Nah, jalmi anu soleh mah langsung dilebetkeun ka surga. Tapi upami jalmi Islam tapi kotor gitu, kotor ku dosa, berarti wayahna kedah dikumbah heula ku sunlight nya, digosok gitu. Supados naon layak ke surga, karena surga hanya untuk orang-orang yang bersih saja. Tapi anu cilaka dititipkan piringna pupus, udah nggak bisa dicuci. Jadi orang-orang kafir mah masuk neraka tanpa hisab gitu. Jadi mual dihitung, mual dibersihan. Kenapa? Nggak punya namanya password. Apa password? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Eta syahadat, password masuk surga teh. Miftahul jannah, itu kunci surga itu. La ilaha illallah, meyakini tidak Tuhan selain Allah. Tapi mereka orang Nasrani, orang Yahudi ini musyrik, Pak, berbuat kesyirikan. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Kemudian Tuhan itu ada 3, eta yang menyebabkan mereka itu terlanat. Nauzubillahi min zalik. Yang kata Rasulullah, ya, yang ingin umatnya itu masuk surga dengan penuh keselamatan, mudah-mudahan orang termasuk di dalamnya ya. Bagaimana caranya masuk surga dengan penuh keselamatan teh? Tadi afsus salam. Apa itu afsus salam? Menebarkan salam. Yang kedua, wa atimut ta'am. Apa wa atimut ta'am? Senantiasa memberi makan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, menyambungkan silaturahim. Dan yang keempat apa? Kum bil laili wan nasu niyam. Jadi rata-rata saya tuh menemukan keterangan ya, bahwa yang menjadi ahli surga itu dia senantiasa sholat malam. Termasuk ciri-ciri orang yang soleh ada di dalam Quran, Pak. Bukan, Pak, itu mah orang-orang beriman, al-mu'min. Mau tahu banget ciri-ciri orang soleh dalam Al-Quran? Coba di dalam surat 3 ayat 113-114. Di sini juga ada salat malam. Saking penting-pentingnya tahajud, Pak. Coba surat Ali Imran ayat 113. Kita cari cara, Pak, untuk selamat dari neraka dan masuk surganya Allah. Silakan ada yang membaca surat 113 dan 114, surat ke-3 Ali Imran. Seratus 114. Ya. 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 Tuh, orang soleh itu salah satu cirinya apa? Sholat malam. Gitu. Mereka tidak seluruhnya sama. Kata Allah, di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Mereka juga sujud sholat malam. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar, dan bersegera dengan berbagai kebaikan. Apa contohnya bersegera dengan berbagai kebaikan itu? Lamun azan langsung
ke masjid ya, ente di engke-engke pome di piwarang ku sepuh langsung dikerjakan, ente ditunda-tunda. Mereka termasuk orang-orang yang soleh ya. Sama di sini ada sholat malam juga ya, insyaallah banyak cing rajin tahajud supaya orang termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Nah sekarang motivasi supaya jadi ahli tahajud, mau nggak Pak Bu? Coba Al-Isra ayat 82. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang rajin tahajud. Kita fokuskan tahajud dululah amalannya supaya orang ada amalan praktis yang bisa kita kerjakan dan kita rutinkan supaya jadi ahli surga. Terus Bu, Al-Isra ayatnya ayat ke-82. Coba. Sebelumnya ya. Dari ayat 78. Iya. 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 Ya, sampai 82 silakan Pak. Ya. Mengangkatmu. Ya. Ya. Benar. Ya. Dua lagi. Ya. 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 Ya, shadaqallahul adzim. Jadi orang teh harus mengikuti ya, sunnahnya para nabi, para rasul, dan juga orang-orang soleh. Kebiasaannya gimana? Para sahabat. Dan rata-rata orang soleh, para sahabat, mereka itu tidak meninggalkan sholat malam. Saking penting-pentingnya sholat malam, kalau kanggo nabi mah wajib Pak. Tahajud wajib. Ya, ada di dalam surat Al-Muzammil kalau nggak salah. Tapi lamun orang mah ya sunat. Tapi pengertian sunate jangan pakai pengertian yang umum Pak. Apa itu? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan kodah nama ruginya, tidak dikerjakan rugi itu. Salah satu gitu. Bukan tidak apa-apa tapi rugi ya. Nah, ini penting ya, saya masukkan ke hal-hal yang praktis, yang terapan. Apa sih daripada penjelasan tafsir dan juga penjelasan Quran ini, terus apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan keseharian dan juga apa yang bisa kita ubah kalau selama ini pemikiran kita salah ya. Salah satunya itu bab sunnah. Jangan sampai kita mempunyai persepsi ya atau mindset bahwa sunnah iya tadi dikerjakan gitu dan naon gitu. Eta mah pengertian secara hukum Pak, tapi secara fadilah, secara keutamaan, orang teh kalau bisa sekuat tenaga tidak meninggalkan yang sunnah Pak. Apa sunnah harian Rasulullah? Kemarin udah dibahas belum ya? Udah ya? Coba diulang. Pada berapa? Dites ya. Sana nyebat udah namanya. Berarti ibu udah nyebat. Cobi, ya silahkan sambil mengingat-ingat, nggak apa-apa. Satu, mengamalkan tidur di awal waktu. Satu. Dua, mempunyai wudu. Ya. Ketiga, ketika terjaga bacalah subhanallah walhamdulillah. Empat, sebelum tidur harus
dibersihkan, Ya, dikepruk-kepruk. tidak ketinggalan sholat Nah, gimana? Ya, tidak pulang ke rumah sebelum sholat subuh. ya, 7, ya, tidak pernah meninggalkan sholat duha. ya, 8, banyak berjalan ke masjid. 9, tidak pernah kelewat sedekah subuh. ya, 10, harus menipu, menjaga wudhu. Ya, mendawakan wudhu. ya. Kalau nggak salah ke-10 itu senantiasa membaca Quran ya. Jadi senantiasa baca Quran teh ada sekurangnya 5 surat yang biasa didawamkan Rasulullah. Apa aja? Al-Waqiah, Yasin, ya, Ar-Rahman, At-Taghabun, As-Sajadah, Al-Mulk, genep ya. Kurang-kurangnya 6 yang bisa kita lakukan. Apa itu? Karena sebagai syarat dan juga kemudahan supaya orang jantan ahli surga. Jadi misalkan orang terang apa sih sunnah? Sunnah itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan rugi gitu. Sedikit-sedikit ya kita mengetahui apa yang menjadi kebiasaan Rasul. Karena ada jaminan, man ahya sunnati faqad ahabani, man ahabani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang dia itu mengamalkan sunnahku maka dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku dia bersamaku di surga gitu. Itu Pak, berusaha itu dengan amalan-amalan sunnah sehingga Allah itu mencintai kita. Dan kalau Allah sudah mencintai kita, di dalam hadis qudsinya Allah jadi pendengaran kita, jadi penglihatan kita, jadi langkah kaki kita. Apa maksudnya? Hidup kita senantiasa dibimbing, diarahkan oleh Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat gitu. Jadi tidak semata-mata kita berkumpul kecuali kumpulan ini diridhoi oleh Allah gitu. Tidak semata-mata kita bersahabat, berteman dengan seseorang kecuali itu yang diridhoi oleh Allah. Tidak semata-mata kita bekerja, berdagang kecuali itu petunjuk dari Allah. Syaratnya apa? Jaga yang wajib, ikuti dengan yang sunnah. Maka insya Allah kita akan menjadi wali-wali Allah. Terakhir ya, supaya kita masuk surga, caranya adalah dengan berusaha menjadi wali Allah. Coba buka ayatnya di dalam surat Yunus, surah ke sebelah Yunus deh, 11 ya, ayatnya 62 sampai 64. Ini Yunus mah 10 ya. Ayatnya dari 62 sampai 64. Takkir. Cara orang menjadi kekasih Allah ya, wasilah dimudahkan masuk surga, mendapatkan kegembiraan di dunia dan akhirat. Terakhir ya, sebelum nanti ada pertanyaan 5 menit barangkali, dan diakhiri dengan syuruk. Mangga. Boleh. Iya. 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 Ya. 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 Ini wali-wali Allah itu ya, mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih hati. Maksudnya mereka senantiasa tenang jiwanya, sangat bahagia hatinya. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, ini ingat di sini di dalam ayat 64-nya, lahumu busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila di kalimatillah. Tidak akan ada yang
namanya perubahan bagi janji Allah. Nah, insyaallah ya, dalam rangka orang teh ingin selamat dunia akhirat, ingin berjaya dunia dan akhirat, ingin gembira dunia dan akhirat, jadilah orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa sibuknya dalam iman dan takwa. Wujudnya seperti apa? Di dalam hadis dikatakan dia menjaga yang wajib, kemudian dia menjaga yang sunnah. Terus gitu, ting paparaket dalam ibadah, dalam amal soleh. Insya Allah orang diangkat jadi waliullah ya, wali Allah. Seluruh keterangan hadis yang lainnya, kalau ada kumpulan orang beriman setelah 40 jalmi, maka ada satu wali di dalamnya. Iya ya, 40 jalmi di dia. Aya modernnya saha walina di dia. Ya. Wali murid aya ya, wali kelas ya. Asa tong wali kukun gitu. Gitu. Jadi ini teh kabar gembira ya, setelah orang teh dilecehkan ku Yahudi, ku Nasrani ya, yang mereka mengatakan orang Islam dicilakeun maka bakal cilaka. Nah, ini adalah kabar gembira ya dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersemangat, Pak, dengan amal-amal yang akan mendatangkan namanya pertolongan Allah, mendatangkan namanya ridho Allah, mendatangkan namanya nasib-nasib yang baik di sisi Allah. Apa privilege orang-orang yang soleh yang Allah berikan kepada mereka? Tidak semata-mata mereka itu punya masalah, diberikan jalan keluar oleh Allah gitu. Mudah-mudahannya orang tanya noga ada masalah tacing enggak beres masalahnya. Tidaklah mereka punya anak kecuali anaknya disolehkan oleh Allah, sehingga keturunan Nabi Ibrahim insyaallah. Tidaklah mereka tuh punya perdagangan, punya usaha kecuali dimudahkan, dilancarkan. Insyaallah usaha Allah. Salah satunya adalah kita yang ada di sini. Amin ya robbal alamin gitu. Dan yang terakhir, bagi orang-orang yang mereka itu senantiasa berbuat baik ya, sibukannya iman, amal, bertakwa, tidaklah dia mati kecuali matinya husnul khatimah. Mudah-mudahan orang rezeki aya we gitu kan, kasusah teu aya gitu kan. Kenapa? Karena digembirakan senantiasa oleh Allah hatinya ya, dihibur senantiasa oleh Allah. Oleh apa we gitu jalanna teh, tiba-tiba aya nu ngirim misalkan tuangeun daos, tiba-tiba aya nu raktir misalkan, tiba-tiba aya nu ngajak ka Pangandaran misalkan gratis. Naon we lah carana bagi Allah mah gampang sekali. Tapi umat kuncinya istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam amal soleh, karena itu yang akan membuat kita hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Boleh atuh ada satu pertanyaan kalau ada, mangga. Bisa boleh ditampung dulu, boleh Bapak. Oh, wali songo itu apa, termasuk yang dikatakan dalam Al-Quran itu ya. Satu lagi ganjil, mangga Ibu. Iya. 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 Oke, saya coba dengan jawaban singkat ya. Pertama terkait dengan sholat witir.
witir apakah boleh dikerjakan selepas sholat sunat? Boleh Pak ya? Iya, enggak, sholat sunat dulu Pak, ba'diyah dulu baru witir, boleh ya, boleh. Karena dalilnya itu dari kebiasaan Abu Bakar. Abu Bakar itu ya mengerjakan sholat witirnya sebelum tidur atau setelah isya, jadi boleh dikerjakan. Tapi nantinya pas tahajud nggak boleh witir lagi ya, karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Kemudian yang kedua, apakah wali songo itu termasuk yang digambarkan di dalam Al-Quran tadi di dalam surat Yunus ya? Jumhur ulama mengatakan mereka betul adalah wali-wali Allah ya, karena ciri-ciri wali Allah itu adalah akidahnya terjaga ya, kemudian amalannya juga terjaga, kemudian kesolehannya luar biasa, sehingga tidak heran di antara mereka itu diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu seperti mukjizat ya. Kalau mukjizat mah berlakunya untuk para nabi, para rasul, untuk para wali itu namanya karomah. Jadi di antara karomah para wali itu ya salah satunya sampai sekarang kuburnya itu diziarahi ya. Hidupnya bermanfaat, maut nage membawa manfaat gitu. Abi kantosnya ziarah ke 9 makam wali songo, wah eta rame bisa, nu dagang eta seueur, wah bener ya, membawa berkah eta. Jeung para rayu nu dagang teh da seueuran da rorongkap gitu. Kemudian perbedaan hidayah dan sibgoh. Jadi sibgoh itu lebih spesial ya Bu. Jadi lebih spesialnya itu adalah mereka itu orang-orang yang terpilih oleh Allah karena amalnya, karena kesungguhannya, karena mereka itu istiqomahnya ya, sehingga mereka itu betul-betul wafatnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kaitannya dengan hidayah itu ada di dalam surah Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khair bi iznillah ya. Sabiqun bil khairati bi iznillah maksudnya apa? Di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah Quran ada 3 golongan Bu ya, terbagi 3 golongan. Ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang pertengahan, maksudnya dia itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ada yang betul-betul mereka itu sabiqun bil khairati bi iznillah, mereka segera untuk berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu bisa berpaling ya Bu ya. Bisa berpaling itu bisa namanya dia menjadi orang menzalimi dirinya sendiri. Tapi kalau orang ya di dalam penjelasan tafsirnya mendapatkan sibguh Allah, celupan dari Allah, itu orang terpilih. Salah satunya adalah waliullah ya. Salah satunya adalah orang yang dikatakan di dalam surah Fusilat ayat ke-30 ya. Nanti dibuka di rumah Bu. Surah Fusilat surat 41 kalau salah. Ayatnya ayat 30. Orang-orang yang innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah sampai mati. Tatanazzalu alaihimul malaikah, pada mereka itu diturunkan para malaikat yang mengatakan ala takhafu wala tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih, wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, mereka itu akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita. Nyabunya mudah-mudahan orang teh termasuk mendapatkan tidak hanya hidayah tapi mendapatkan juga sibghatullah, orang-orang yang mendapatkan celupan yang khusus dari Allah, yakni orang-orang yang beriman, bertakwa, kesehariannya sibuk dalam amal soleh. Bagaimana kalau kita agar kesehariannya sibuk dengan amal soleh? Sederhana aja, dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mah sengit wae atuh nyedak parfum ya. Rasul mah waosna teh
tara bau sungut atuh nganggo siwak tah gitu. Jadi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tah siwak Pak meser 10 ribuan ya. Mesernya di mana Pak Ustad? Di Bursa Arti Sajadah. Sanes promosi da abi teka bagian batin moal abinya ka bagian pahala insyaallah moal kenging royalti. Cara nganggona teu kieu Pak. 3 jari di atas, 2 jari di bawah. Tah gitu. Tebetkeun tah. Upami urang salat 2 rakaat nganggo siwak, itu teh 70 kali lebih baik daripada 2 rakaat tanpa menggunakan siwak gitu. Berarti mending urang damal 2 jam kenging gaji 70 juta atau damal 2 jam kenging gaji 1 juta. Mending 70 juta nya. Syaratna nganggo siwak. Itu salah satu langsung loncat. Itu diantara keutamaan sunnah Rasul. Wangi-wangian sama. Pami urang aurana hoyong aura malaikat cing sering nganggo minyak wangi salatnya ngaca Quran ngaos. Kenapa? Nanti malaikat itu menjadi khodam kita. Kenapa? Karena malaikat itu sangat menyukai dengan wewangian ya. Sebaliknya lamun ibu bapak bau kelek, wah malaikat yang ringkah kadenya dengan bau badan kita ya. Kedah sering ibak, kedah sering nganggo sabun ya. Kedah sering nganggo wangi-wangian. Kenapa? Supaya kita ini auranya aura malaikat ya. Khodamnya malaikat itu apa keuntungannya? Mudah untuk berbuat kebaikan, mudah untuk mendapatkan kenikmatan ibadah, hatinya senantiasa tenang. Aya jamaah anu ngawartos anu curhat ka abi, Pak Ustaz abi gelisah wae. Kunaonnya? Aya ibu ibak sabada dinten sakali, samingon sakali. Oh, pantes udah teh malaikatna pergi gitu nya. Jadi nu dongkapna aurana khodamna teh jurig ya. Jadi senantiasa gelisah wae gitulah. Di antaranya sunnah Rasul yang kalau kita kerjakan itu berlawanan dengan namanya gangguan jin, gangguan setan. Jadi kalau misalkan jin itu suka yang bau, sunnah suka yang wangi ya. Jin itu suka yang kotor-kotor, sunnah itu suka yang bersih-bersih ya. Tapi wangi itu senantiasa bersiwak. Itu di antaranya wasilah supaya kita mendapatkan sibghatullah. Ya demikian saja karena sudah memasuki syuruk. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk istiqomah dalam ibadah, senantiasa mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan wafat kelak dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.